Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Jadi, ya kita mulai saja pertemuan hari ini. Topiknya penentuan lokasi. Gitu ya, penentuan lokasi. Ada lima materi yang saya sampaikan di pertemuan ini. Pertama, materinya itunya perlunya keputusan mengenai lokasi. Yang kedua, sifat dari keputusan mengenai lokasi. Materi yang ketiga, prosedur umum untuk membuat keputusan lokasi. Materi yang keempat, faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi. Dan yang materi kelima, lokasi jasa dan retail. Jadi kita harus pahami dulu mengapa begitu pentingnya lokasi itu bisa mendukung keberhasilan atau kesuksesan suatu bisnis, terutama kaitannya dengan jasa. Kita lihat dulu yang pertama materi kita, yaitu perlunya keputusan mengenai lokasi. Saya akan memandu, nanti silakan mahasiswa mengikuti dari materi kita. Organisasi yang ada mungkin perlu membuat keputusan mengenai lokasi untuk berbagai alasan. Perusahaan seperti bank, restoran, cepat saji, dan toko retail menganggap bahwa lokasi sebagai bagian dari strategi pemasaran dan mencari lokasi yang akan membantu mereka mengembangkan pasar. Jadi lokasi itu tidak hanya untuk mendukung ketika bisnis itu dimulai atau dirintis, tetapi bagaimana juga lokasi itu juga sebagai faktor pendukung dalam mengembangkan pasar. Mengembangkan pasar konteksnya artinya menemukan konsumen yang lebih luas. Pada dasarnya keputusan mengenai lokasi menggambarkan penambahan lokasi baru pada suatu sistem yang sudah ada. Situasi serupa terjadi ketika suatu organisasi mengalami pertumbuhan permintaan untuk produk atau jasanya yang tidak dapat dicapai dengan ekspansi pada lokasi yang sudah ada. Di dalam pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus dari hidup produk. Siklus dari hidup produk dimulai dari tahap pertumbuhan, di tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Ketika di tahap perkenalan, tentu di situ perusahaan atau usaha itu akan mencari konsumennya, sehingga diputuskanlah kegiatan yang paling penting adalah menemukan konsumen dengan cara promosi, gitu ya. Promosi, tentu promosi itu juga tidak akan pentingnya bila lokasinya tidak strategis, gitu ya. Karena lokasi sangat menentukan untuk perusahaan menemukan konsumennya. Maka dikatakan di sini di dalam suatu situasi tertentu ketika mengalami pertumbuhan permintaan, maka perusahaan harus menentukan lokasi yang tepat untuk menemukan konsumennya. Selanjutnya, penambahan lokasi baru untuk melengkapi sistem yang sudah ada terkadang merupakan alternatif yang realistis. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sifat dari keputusan mengenai lokasi. Yang pertama, kepentingan strategis dari keputusan lokasi. Keputusan mengenai lokasi sangat berkaitan dengan suatu strategi perusahaan. Misalnya suatu strategi untuk menjadi produsen dengan biaya yang rendah mungkin akan mengharuskan untuk menemukan lokasi di mana biaya buruh atau bahan baku rendah, atau menentukan lokasi yang dekat dengan pasar atau bahan baku untuk mengurangi biaya transportasi. Sebagai contoh, suatu pabrik kelapa sawit, ya kan, suatu pabrik kelapa sawit, tentu pabrik tersebut didirikan harus berdekatan dengan pemasok kelapa sawit sendiri, penyedia bahan bakunya. Semakin dekat perusahaan atau pabrik itu kepada pemasoknya, tentu akan meminimalkan biaya pendistribusian bahan baku. Begitu juga dengan berkaitan dengan buruh. Perusahaan-perusahaan bisa mencari tenaga kerja atau buruhnya yang ada di sekitarnya atau masyarakat setempat. Hal ini dimungkinkan karena bisa menemukan biaya seleksi, biaya training yang rendah, kan gitu ya. Semakin dekat tenaga kerjanya kepada perusahaannya, tentu perusahaan akan meminimalkan biaya untuk seleksi atau training terhadap buruhnya atau tenaga kerjanya.
Suatu strategi untuk meningkatkan profit atau keuntungan dengan meningkatkan pangsa pasar mungkin akan berakibat pada menentukan lokasi di daerah dengan lalu lintas tinggi. Dan suatu strategi yang menekankan kenyamanan bagi para pelanggan akan berakibat pada banyaknya lokasi yang dimiliki pelanggan di mana pelanggan bisa bertransaksi dengan bisnis mereka atau melakukan pembelian. Selanjutnya, keputusan mengenai lokasi juga penting secara strategis untuk alasan lain. Yang pertama, keputusan lokasi memiliki komitmen jangka panjang yang membuat kesalahan sulit diatasi. Yang kedua, keputusan lokasi memberikan dampak pada persyaratan investasi, biaya operasional, dan pendapatan serta operasinya. Yang ketiga, untuk manufaktur dan jasa, keputusan mengenai lokasi bisa memiliki dampak yang signifikan pada keunggulan kompetitif. Yang keempat, untuk kepentingan bagi rantai pasokan. Arti kata bagi rantai pasokan ini yang seperti yang saya katakan tadi, perusahaan semakin dekat dengan penyedia bahan baku, sehingga memungkinkan atau memudahkan pendistribusian, peminimalan pendistribusian biaya bahan baku. Yang kedua, tujuan keputusan lokasi. Organisasi yang berorientasi profit mendasarkan keputusan mereka pada potensi profit. Sementara organisasi non-profit bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara biaya dengan tingkat layanan konsumen yang mereka sediakan. Kalau organisasi yang berorientasi profit tentu seperti perusahaan, gitu ya. Sementara organisasi non-profit tentu dia berkaitan dengan pelayanan sosial, seperti yayasan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan sebagainya. Kriteria lokasi bisa bergantung pada di mana bisnis berada pada rantai pasokan. Misalnya, pada akhir rantai pasokan, pemilihan lokasi cenderung berfokus pada kemudahan akses demografis pelanggan seperti kepadatan penduduk, penyebaran usia, pendapatan rata-rata pembeli, pola lalu lintas, dan ada istiadat lokal. Bisnis pada awal dari suatu rantai pasokan, jika terkait dengan penyediaan bahan baku, terkadang ditempatkan dekat dengan pemasok atau bahan baku. Bisnis di tengah rantai mungkin ditempatkan dengan pemasok atau pasarnya, tergantung pada keragaman dari kondisi. Saya sebutkan di sini misalnya bisnis yang melibatkan penyimpanan dan pendistribusian barang. Ini seperti ekspedisi lah gitu ya, penyimpanan barang atau pengiriman barang. Seringkali memiliki lokasi terpusat untuk meminimalkan biaya distribusi. Yang ketiga, pilihan lokasi. Manajer dari perusahaan yang ada pada umumnya mempertimbangkan 4 pilihan dalam perencanaan lokasi. Yang pertama, memperluas fasilitas yang ada. Pilihan ini bisa menarik jika terdapat ruang yang cukup untuk dilakukannya perluasan, terutama jika lokasi memiliki fitur yang diinginkan yang tidak langsung ada di tempat lain. Yang kedua, pertimbangannya itu menambahkan lokasi baru sementara mempertahankan lokasi yang sudah ada, seperti yang banyak dilakukan di banyak operasi retail. Kalau operasi retail itu yang seperti Ramayana, Matahari, dan sebagainya ya, operasi retail. Selanjutnya, pertimbangan dalam perencanaan lokasi, yang pertama, yang ketiga, menutup suatu lokasi dan pindah ke lokasi lainnya. Suatu bisnis harus menimbang antara biaya pindah serta manfaat yang diperoleh dengan biaya serta manfaat dari lokasi yang ada. Perubahan di pasar, berkurangnya bahan baku, dan biaya operasional seringkali menyebabkan perusahaan mempertimbangkan pilihan ini dengan serius. Ini berkaitan dengan penutupan satu lokasi dan dia pindah kepada lokasi lain. Tentu ada pertimbangan, dia harus pindah. Yang selanjutnya berkaitan dengan perencanaan lokasi adalah organisasi memiliki pilihan untuk tidak memiliki apapun. Jika analisis yang detail mengenai lokasi yang potensial gagal, mengungkap manfaat yang membuat salah satu dari 3 alternatif sebelumnya menjadi menarik, perusahaan bisa memutuskan untuk mempertahankan status quo paling tidak saat ini. Itulah berkaitan dengan pilihan atau perencanaan lokasi. Materi yang berikut kita adalah prosedur umum untuk membuat keputusan lokasi. Yang pertama, memutuskan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif lokasi seperti pendapatan yang meningkat atau jasa masyarakat.
Ini arti dari pendapatan masyarakat, tingkat penghasilan daripada masyarakat. Kita bisa memilih segmen pasar mana yang harus kita layani berkaitan jasa yang akan kita berikan. Apakah kita masuk pada segmen pasar masyarakat yang berpenghasilan rendah, masyarakat yang berpenghasilan menengah, atau masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Tentu masing-masing tingkatan penghasilan masyarakat tadi berbeda pelayanan yang akan kita berikan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penting seperti lokasi pasar atau bahan baku. Yang ketiga, mengembangkan alternatif lokasi. Tentu alternatif lokasi ini ditinjau dari yang pertama, mengidentifikasi wilayah umum dari suatu lokasi. Yang kedua, mengidentifikasi sejumlah kecil alternatif masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif tempat di antara alternatif masyarakat. Dan yang terakhir, prosedur umumnya yang keempat yaitu mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan. Materi yang berikut yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi. Yang pertama, faktor regional. Yang pertama berkaitan dengan lokasi bahan baku. Perusahaan berlokasi dekat atau berada di sumber bahan baku untuk 3 alasan utama, yaitu yang pertama kebutuhan, kecepatan untuk habis, dan biaya transportasi. Faktor regional yang kedua yaitu lokasi pasar. Ya, Ber. Lokasi pasar. Perusahaan yang berorientasi profit seringkali berlokasi dekat dengan pasar yang ingin mereka tuju sebagai bagian dari strategi kompetitif mereka, yang mana organisasi non-profit memilih lokasi relatif terhadap kebutuhan dan dari pengguna jasa mereka. Faktor regional yang ketiga itu faktor buruh. Pertimbangan utama mengenai buruh adalah biaya dan ketersediaan buruh. Upah buruh di suatu area, produktivitas dan sikap buruh terhadap pekerjaan, dan apakah perserikatan merupakan permasalahan yang serius. Maksud dari perserikatan ini merupakan organisasi yang menaungi buruh-buruh, gitu ya, seperti SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Yang keempat, bagian dari faktor regional yaitu iklim dan pajak, yang terkadang memainkan peran dalam keputusan mengenai lokasi. Banyak perusahaan tertarik dengan lokasi yang memiliki sumber daya energi atau buruh yang murah dan banyak, iklim yang sedang, dan pajak yang rendah. Selain itu, pajak dan insentif keuangan merupakan faktor utama dalam menarik atau mempertahankan franchise profesional. Ini ada kata franchise. Franchise itu berarti kita membeli lisensi suatu merek yang sudah terkenal, gitu ya, franchise atau waralaba. Yang kedua, pertimbangan komunitas. Banyak komunitas masyarakat yang secara aktif berusaha untuk menarik bisnis baru, menawarkan insentif keuangan dan lainnya, karena mereka dianggap sebagai sumber pendapatan pajak yang potensial dan kesempatan kerja yang baru. Namun, komunitas tidak ingin sebagai suatu peraturan. Perusahaan yang akan menciptakan permasalahan polusi dan atau lainnya mengurangi kualitas hidup dalam komunitas masyarakat. Selain itu, beberapa organisasi menemukan bahwa meskipun sikap dari keseluruhan komunitas masyarakat dapat diterima, masih terdapat penolakan terhadap lokasi tertentu dari penduduk setempat yang menolak adanya kemungkinan peningkatan suara bising, kemacetan, atau polusi. Sebagai contoh, kadang ada suatu usaha yang ditempatkan di suatu lingkungan atau yang padat penduduk, itu ditolak sama masyarakat. Sebagai contoh, kalau usaha jasa bengkel, sepeda motor, gitu ya. Tentu kita ketahui sepeda motor ini kan akan menimbulkan atau mengeluarkan suara bising, polusi udara, gitu ya. Tentu masyarakat di sekitar usaha tadi berupaya untuk menolak keberadaan daripada usaha tersebut. Contoh lainnya seperti kafe, gitu ya, kafe yang kadang malam hari dia membuka
atau membuat live musik gitu ya, sehingga akan menimbulkan suara kebisingan gitu ya dari ada acaranya live musik tadi, sehingga masyarakat merasa terganggu, tidak nyaman terhadap keberadaan usaha kafe tersebut. Itu sebagai contoh dari pertimbangan komunitas. Kemungkinan masyarakat menolak dan kemungkinan lain masyarakat bisa menerima keberadaan daripada usaha tadi. Yang ketiga, faktor terkait lokasi terdiri dari lahan, transportasi, dan pembagian wilayah atau batasan lainnya. Di sini saya ringkas daripada 3 faktor tadi yang saya susun di dalam satu tabel, faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi. Tingkat regional tadi ada faktor lokasi bahan baku, faktor lokasi pasar, dan faktor buruh. Tingkat komunitas itu ada faktor kualitas hidup, faktor jasa, faktor sikap, faktor pajak, faktor peraturan lingkungan, faktor fasilitas, dan faktor dukungan pengembangan. Untuk tingkat tempat ada faktor lahan, faktor transportasi, dan faktor lingkungan atau legal. Lebih lanjut nanti silakan dibaca berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan daripada masing-masing faktor tadi ya. Selanjutnya lokasi jasa dan retail. Nah, karena kita mata kuliahnya berkaitan dengan operasi jasa, tentu saya banyak fokus kepada bagaimana menentukan lokasi untuk usaha jasa. Jasa dan retail umumnya menggunakan pertimbangan yang berbeda dari organisasi manufaktur. Organisasi manufaktur itu seperti pabrik dalam membuat keputusan mengenai lokasi. Kedekatan dengan bahan baku bukan merupakan faktor atau hal yang dipedulikan dalam persyaratan pemrosesan. Karena pada dasarnya usaha jasa itu tidak ada proses produksi gitu ya, sehingga tidak terlalu memikirkan adanya peran daripada bahan baku. Faktor akses pelanggan terkadang merupakan pertimbangan yang utama. Jadi di dalam usaha jasa itu kemudahan konsumen untuk mendapatkan atau menemukan usaha jasa itu kita tadi berkaitan dengan akses. Sama seperti suatu kampus harus berada di inti kota, gitu ya. Satu kampus tentu harus memiliki akses, mudah diakses, mudah dijangkau oleh mahasiswa. Selanjutnya, bisnis jasa dan retail cenderung berfokus pada profit dan pendapatan. Terkait dengan demografis seperti usia, pendapatan dan pendidikan, populasi atau area penggambaran, kompetisi atau persaingan, volume atau pola lalu lintas, dan parkir atau akses pelanggan. Beberapa pertanyaan yang sebaiknya dipertimbangkan untuk penentuan lokasi jasa dan retail. Yang pertama, bagaimana penjualan, pangsa pasar, dan profit bisa dioptimalkan untuk seluruh rangkaian lokasi. Solusi mungkin meliputi beberapa kombinasi dari memperbarui fasilitas, memperluas beberapa lokasi, menambahkan toko baru, dan menutup atau mengubah lokasi dari beberapa toko. Pertanyaan yang kedua, yang berkaitan dengan pertimbangan penentuan lokasi jasa, apa yang menjadi penjualan potensial yang akan direalisasikan dari masing-masing solusi potensial? Pertanyaan yang ketiga, di mana toko atau usaha seharusnya ditempatkan untuk memaksimalkan pangsa pasar, memaksimalkan penjualan, dan memaksimalkan profit tanpa secara negatif memiliki dampak terhadap toko lain. Artinya kita boleh membuka suatu usaha itu tanpa ada pengaruh atau memiliki dampak yang negatif terhadap usaha lain. Misalnya berkaitan persaingan gitu ya. Usaha yang kita buka menyebabkan toko lainnya menjadi sepi gitu ya, sehingga penjualan mereka berkurang. Nah, itulah yang masuk di sini. Hal ini bisa menjadi suatu penyebab utama dari pergesekan antara operator dan suatu toko franchise dengan perusahaan yang melakukan franchise. Yang keempat, efek apa yang mungkin muncul pada pangsa pasar, pada penjualan dan profit jika kompetitor berada dekat. Kalau usaha toko itu seperti Indomaret dengan Alfamart gitu ya, mereka selalu berdekatan.
sehingga terkadang mereka bisa menyebabkan persaingan usaha. Makanya selalu mereka bersaingnya dari sisi harga gitu ya, dari sisi harga. Masing-masing toko tadi memberikan harga yang miring, yang diskon dan sebagainya. Itulah berkaitan dengan dampak yang mungkin bisa berkaitan dengan keberadaan suatu toko di suatu lokasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut, saya berikan waktu kepada mahasiswa.